Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita telah berjumpa kembali, yaitu di dalam rangka mengenal jati diri. Supaya benar-benar kita mengetahui diri bahwa siapa diri ini yang sebenarnya. Di sini yang akan kita bahas di sini adalah kita akan mencoba menguraikan mengenai roh, ya. Padahal di dalam Al-Quran mengatakan jika ada yang bertanya mengenai roh, jawab saja itu urusan Allah. Itu. Jika ada yang bertanya mengenai roh, jawab saja itu urusan Allah. Tapi sekarang kenapa kita justru malah akan membahas mengenai roh? Karena di sini ada kitab, ya, dan ada petunjuk untuk kita mampu dan bisa menjabarkan mengenai roh. Kalau tidak ada kitab, tidak ada pedoman, dalam artinya ya tidak mungkin dan tidak akan bisa kita akan menguraikan. Padahal Al-Quran sendiri mengatakan bahwa jika ada yang bertanya mengenai roh, jawab saja itu urusan Allah. Tapi insya Allah dengan izin Allah, sekarang ini kita akan membahas mengenai roh, ya. Pertama yang akan kita bahas yaitu roh idapi. Roh idapi ini, ya, adalah roh yang suci. Maka setiap perbuatan baik itu adalah perbuatan roh idapi. Setiap perbuatan yang baik itu adalah perbuatan roh idapi. Roh itu bukan satu, ya. Roh itu ada 7 macam roh. Nah itu, karena semua itu dirangkum dari la ilaha illallah, 4 Muhammad Rasulullah menjadi 7. Roh juga ada 7 macam dirangkum dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini jangan dianggap sepele, ya. Jangan dianggap enteng. Kalimah yang sangat makjub atau kalimah yang sangat berfungsi, kalimah la ilaha illallah itu. Maka harus kita betul-betul terapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di dalam diri. Bahkan satukan di dalam jiwa kita. Itu. Antara Allah dan Muhammad menjadi satu di dalam jiwa. Begitu. Roh idapi ini adalah perbuatan yang baik, ya. Setiap kita melakukan apapun perbuatan yang baik, itu adalah perbuatan roh idapi. Seperti ini contohnya, kita membuka pengkajian ini, atau apapun jenis perbuatan yang baik, itu adalah perbuatan roh idapi. Maka setiap perbuatan yang baik adalah perbuatan roh idapi. Nah itu. Nah sekarang yang kedua, roh rabbani. Nah, roh rabbani ini melakukan kekuasaan, ya, melakukan kekuasaan sehingga kita mampu dan bisa melakukan segala hal itu adalah atas perbuatan roh rabbani. Nah, kebisaan dan kemampuan kita ini diatur oleh roh rabbani, maksudnya di sini, ya. Yang ketiga, roh hewani. Roh hewani ini
akan melakukan perbuatan yang kurang baik. Nah, setiap perbuatan yang kurang baik itu dilakukan oleh roh hewani. Nah, itu tergantung kita sekarang. Mau menghidupkan roh idapi, mau menghidupkan roh rabbani, atau mau menghidupkan roh hewani. Maka apabila kita menghidupkan roh hewani, maka kelakuan kita seperti hewan. Semua itu dibenarkan oleh Allah. Semua itu dibolehkan oleh Allah semasa hidup ini. Tapi ingat, itu semua adalah pinjaman. Tapi ingat, semua itu ada sanksinya. Nah itu, ada hitungannya. Itu. Besar kecilnya dosa dan pahala yang akan kita lakukan, sebesar biji zahrah atau sebesar debu pun akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat oleh malaikat. Itu nanti akan disimpan dosa dan pahala kita itu di ilyin namanya. Itu tidak akan bisa berubah ya. Tidak akan bisa hilang catatannya. Maka besar kecilnya kesalahan manusia atau perbuatan baiknya manusia akan tersimpan. Nanti akan diperhitungkan, akan dihisab di yaumul akhir. Nah itu, maka perbuatan roh hewani ini adalah kelakuan yang kurang baik. Maka setiap kita melakukan perbuatan yang kurang baik, itu adalah perlakuan roh hewani. Itu semua dibolehkan semasa masih hidup ini. Karena itulah manusia itu manusia yang dikatakan paling mulia, paling sempurna, paling paripurna, paling sempurna sudah manusia itu. Apapun yang mau dilakukan dibolehkan semasa hidup ini. Tapi ingat, semua itu adalah ada hukumannya dan ada batas-batas tertentu. Nah itu. Yang keempat ya, rohani. Rohani ini yang mengatur rasa pendengaran di dalam pandangan ya. Mengatur rasa maksudnya mengatur pendengaran dan mengatur pandangan. Itu rohani ya. Rohani ya. Rohani ini yang mengatur rasa sehingga kita bisa merasakan enak, nikmat, memandang nikmat, merasakan makan, nikmat merasakan merokok, nikmat memandang perempuan yang cantik, dan lain sebagainya. Nikmat memandang keelokan Allah, nikmat memandang pemandangan, maksudnya alam ini, keindahan alam maksudnya. Itu semua diatur oleh rohani. Begitu juga pendengaran. Pendengaran ini mendengarkan yang baik, itu adalah aturan dari rohani. Nah tuh, begitu juga pandangan diatur oleh rohani ini yang mengaturnya. Maka setiap perbuatan rasa, setiap perbuatan pendengaran dan pandangan diatur oleh rohani. Nah itu sering kita dengar rohani begitu ya. Maka semua itu adalah diatur oleh rohani. Nah sekarang yang kelima ya, roh rahmani yang mengatur napas. Nah, setiap napas ini turun naiknya hembusan napas ya, angka 11 di hidung kita ini, dua-dua hidung maksudnya karena kembar dia ya. Bolongannya hidung kita ini 2, angka 11. Maka kembar. Sama dengan mata juga kembar, hidung juga kembar. Bolongannya sama rupanya kiri kanan. Nah, di situ akan mengatur napas. Maka yang mengatur di dalam pernapasan ini adalah roh rahmani. Itu namanya roh rahmani yang mengatur dalam setiap napas. Maka napas tanapas nupus napas, napas Allah. Ini ditemukan di kitab Darul Nafis namanya. Nah, itu ya, ditemukan di kitab Darul Nafis. Napas tanapas nupus napas, napas Allah. Begitu. Tetap kembali kepada Allah semuanya. Maka sebagai kunci dalam ilmu yaitu dari Allah, untuk Allah dan dengan Allah. Begitu. Yang keenam ya, roh jasmani. Roh jasmani ini jalannya darah. Nah, yang mengatur peredaran darah kita ini yaitu roh jasmani. Sehingga roh jasmani ini mengatur peredaran darah. Contoh atau bukti nyata ya, darah itu kan seperti air ya, seperti air. Setiap air
apabila dia dalam artinya tubuh kita, kalau kita berdiri maksudnya, kalau kita berdiri otomatis akan terkumpul ke bagian bawah. Tidak mungkin dia bisa dorong ke atas kalau secara fakta dan kenyataannya, karena setiap air akan terkumpul di bawah. Tapi mampu dia naik ke bagian ubun-ubun sekalipun kita berdiri 1 hari. Ini contoh nyata ya. 1 hari kita berdiri, mampu darah itu menyemburkan ke otak sekalipun 1 hari kita berdiri. Nah itu kenapa bisa begitu? Karena ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Nah, siapa yang mengatur jalannya darah? Adalah roh jasmani. Itu yang mengatur peredaran darah. Sehingga mampu dia dorong dari bawah sampai naik ke ubun-ubun. Nah itu. Kecuali kalau kita tidur ya. Kalau kita tidur kan tubuh itu merata. Dalam artinya darah bisa nyalur kemana-mana. Tapi ini kalau kita berdiri. Coba seharian kita berdiri. Kok tetap saja darah sampai di otak. Naik ke atas. Siapa yang mengaturnya? Yang mengatur adalah roh jasmani. Begitu. Yang ketujuh ya. Yang ketujuh, Rohul Kudus. Ini Rohul Kudus ya. Kalau istilah Nasrani, kalau di dalam Nasrani disebut Roh Kudus, diartikan Roh Tuhan. Bukan seperti itu ya. Rohul Kudus ini sebenarnya di dalam kitab Islam ya. Nama aslinya Jibril. Nama aslinya Jibril itu adalah Rohul Kudus. Maka ada amalan Ya Kudus, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Badi As-Sama, ya, pokoknya macam-macam sudah. Nah itu. Maka ada Ya Kudus itu di dalam Islam. Itu sebagai bukti nyata. Jangan karena ada Rohul Kudus di sini disamakan di dalam Injil. Ya sama juga dalam artian cuma di dalam Injil diroh kuduskan, diroh Tuhankan. Tapi di dalam Islam bukan diroh Tuhankan. Rohul Kudus nama aslinya Jibril. Inilah yang mengatur jalan bertemunya badan. Nah itu, jalan pertemuannya badan. Rohul Kudus ini yang mengatur jalan pertemuannya badan. Antara roh dan badan, dialah yang mengatur pertemuannya. Begitu maksudnya. Maka Jibril itu adalah merupakan cahaya. Yaitu cahaya ilahi yang terpancar di dalam hidupnya manusia, yaitu di dalam pandangan, di dalam pendengaran, dan di dalam nupus napas, dan di dalam setiap gerak dan setiap langkah apapun itu dihubungkan dari Rohul Kudus ini atau dari Jibril yang membawa petunjuk di dalam diri manusia sehingga manusia bisa mendapatkan petunjuk dan bisa mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lain adalah melalui Rohul Kudus ini atau Jibril ini. Karena maka dikatakan Jibril itu membawa wahyu. Nah inilah yang akan memberi petunjuk kepada kita. Tidak lain itu adalah kembalinya kepada Allah. Intinya semua kembali kepada Allah. Begitu saja intinya. Ini semua pinjaman ya. Ini semua adalah pinjaman kepada kita. Karena kita masih meminjam selama kita hidup ini ya. Kita masih meminjam, kita pinjam semua maksudnya. Maka tentu sekali setiap kita meminjam harus dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, siapa pemiliknya? Allah pemiliknya. Nah, bagaimana cara kita kembalikan kepada Allah? Nah, semua itu adalah kepunyaannya Allah. Semua itu adalah miliknya Allah. Tentu sekali, pasti. Itu semua adalah miliknya Allah. Maka harus kembali kepada Allah. Maka jangan kita akui semua itu adalah milik kita. Bukan roh kita, rohnya Allah. Begitu caranya. Bukan nyawa kita, nyawanya Allah. Begitu caranya kita kembalikan kepada Allah. Begitu. Jangan nyawa saya. Kalau nyawa saya berarti kita tidak pernah membuat nyawa. Jangan semua saya. Roh saya, nyawa saya, hati saya, jasad saya. Tidak pernah kita membuat jasad. Tidak pernah kita membuat roh. Tidak pernah kita membuat darah. Tidak pernah kita membuat napas. Semua itu adalah napas Allah. Itu cara pengembalian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datangnya dari Allah.
maka kembalinya kepada Allah itu yang disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka datangnya dari Allah, maka kembalinya kepada Allah. Ini semua adalah merupakan pinjaman. Maka karena kita ngutang kepada Allah, karena kita meminjam kepada Allah, maka kita harus kembalikan kepada Allah. Itulah serah, itulah sembah. Maka serah sembah yang mutlak itu adalah kembalikanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di dalam diri ini adalah milik Allah. Apa yang ada di luar diri ini adalah milik Allah. Harta benda, istri, anak, hidup dan apapun yang ada di dalam diri ini adalah milik Allah. Maka kembalikanlah semua itu kepada Allah. Inilah pekerjaan orang makrifat. Tapi kok kita bingung saja sama orang makrifat ini ya. Orang makrifat bikin kita bingung saja. Orang makrifat itu orang yang benar-benar sudah tahu jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah mutlak dia mengetahui jalan pengembalian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang makrifat sebenarnya. Nah itu. Maka semua itu sudah dia pasrahkan kepada Allah. Maka itulah yang namanya redo ikhlas. Pasrah, sembah dan serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Akan kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada rasul ya. Rasul itu artinya adalah rasa. Rasa ini artinya adalah rahasia. Rahasia itu adalah nur kodim. Nah, rasul itu adalah rasa. Rasa itu adalah rahasia. Rahasia itu adalah nur kodim atau cahaya Allah. Begitu. Cahaya Allah. Kodim itu setiap saya mengatakan kodim di mana-mana saja ya. Seharusnya tidak perlu saya uraikan. Kodim itu Allah artinya. Maksudnya, tujuannya begitu. Nah, inilah kadang-kadang orang mengajarkan ilmu marifat itu tidak diuraikan. Dia hanya sekedar mengatakan kodim, nur kodim begitu saja. Akhirnya kita tidak bisa memahami. Insya Allah, tapi sekarang kita akan rincikan sampai setiap kata kodim pun selalu dan selalu saya uraikan. Nur kodim adalah cahaya Allah. Begitu. Nah, kalau tidak begitu kita tidak bisa paham, tidak bisa mengerti. Makanya kelihatannya banyak orang senang dengan kita ini jelas dalam artinya. Maka banyak komen-komen yang saya dengar. Dia bilang sungguh jelas, sederhana tapi luar biasa. Jelas kata komennya. Insya Allah kita akan jelaskan sedemikian rupa supaya bisa dipahami. Inilah bikin orang bingung dalam makrifat. Bingung karena apa? Tidak diuraikan secara rinci, tidak diuraikan secara jelas. Bagaimana caranya supaya orang bisa paham. Nah, apalagi lebih parah lagi cara ajaran-ajaran orang terdahulu. Mengajarkan makrifat itu pakai kalimat metamor semua sindiran. Bagaimana caranya menyindir? Saya contohkan ya. Syariat itu ibarat kulit kelapa sepetnya atau kambut. Istilah Lomboknya bilang kambut ya. Nah, kalau istilah Jawanya mengatakan sepet. Nah, sepet ini kalau dipikir ya, bagaimana kemampuan sepet? Hanya mampunya membuat asap saja. Dalam artinya hanya banyak membicarakan orang saja. Itu bikin orang pusing saja kalau asap itu. Itulah ibarat syariat. Nah, begini cara orang mengajarkan cara dahulu memakai sindiran, metamor, maka kita bingung. Nah, tarekat itu dia ibaratkan batoknya. Kalau istilah Lomboknya apa namanya itu? Batok kelapa itu ya tangkel, tetangkel istilah Lomboknya. Ibarat tetangkel. Kalau istilah Jawanya batok atau lumrahnya Indonesia adalah batok. Batok kelapa dalam artinya. Itulah ibarat tarekat. Nah, kemampuan si batok ini ya sudah agak mending. Sudah bisa untuk bakar sate. Sudah bisa untuk menyetrika dan lain sebagainya. Sudah ada manfaatnya. Sudah begitu saja intinya. Ini cara orang-orang terdahulu mengajarkan. Bagaimana kita bisa memahami. Dan selanjutnya ya. Kalau hakikat itu dia ibaratkan santan. Ini ibarat kelapa ini dari sepet, kambut, sampai batok, dan sekarang ke santan. Hakikat itu atau tasawuf itu, hakikat dengan tasawuf jangan sampai keliru ya, sama ya. Nah itu, tapi lumrahnya orang menggunakan tasawuf, lebih paham. Nah itu, tasawuf ini diibaratkan santan.
Santan ini sudah mending, sudah ada rasa ya, sudah bisa dirasakan, bahkan bisa menyegarkan tubuh. Enak, harum baunya juga. Nah, berarti sudah ada kemampuan dalam artinya. Nah, itu. Daripada sepetnya, seperti itu sebatas mana kegunaannya. Nah, seperti itulah. Begitu juga batok itu sebatas mana kegunaannya. Sekarang sudah mencapai ke santan. Itulah tasawuf atau hakikat. Nah, ini cara-cara orang terdahulu ini saya gambarkan ya. Maka kita susah untuk bisa memahaminya. Saya masih temukan zaman-zaman seperti itu, cara ajaran-ajaran seperti itu. Makanya saya simpulkan ke semuanya untuk bagaimana caranya saya harus bisa menjelaskan dan menerangkan sedemikian rupa supaya kita bisa pahami begitu. Nah, kalau marifat itu diibaratkan sama orang-orang terdahulu kita, orang-orang tua dulu kita yang memahami ilmu ini ya. Makrifat itu dia ibaratkan minyak. Nah itu. Dia ibaratkan minyak. Minyak ini sudah bebas penggunaan ya. Dalam arti makrifat ya. Sudah bebas penggunaan dalam artinya. Kalau minyak itu bisa kita menggoreng ikan. Bisa kita menggoreng apa saja. Tanpa minyak kurang enak rasanya. Begitu. Bahkan kalau dipikir ya. Minyak ini. Hampir saya mengatakan telur busuk saja kita goreng bisa jadi enak. Hampir saya mengatakan bahwa ikan yang sudah busuk saja kita goreng kering dia pakai minyak itu enak bisa kemakan. Tapi kalau tidak digoreng kering, coba rebus dia ikan busuk atau ikan atau daging yang sudah agak bau sedikit contohnya. Coba rebus dia. Bagaimana? Bisa kemakan tidak? Tidak. Tapi kalau digoreng dengan minyak sampai kering, insya Allah sedikit tidaknya masih bisa kemakan. Nah seperti itu. Itulah kelebihan makrifat. Nah ini cara-cara orang terdahulu menggambarkan kepada kita bagaimana kita bisa memahaminya. Nah itu tidak bisa kita memahaminya. Ini gambaran-gambaran cara-cara orang terdahulu mengajarkan ilmu dalam ini. Tapi makanya kita kebanyakan tidak bisa paham. Maka saya ambil kesimpulan sedemikian rupa. Nah sehingga kita mampu dan bisa dengan izin Allah kita mengajarkan dan menjelaskan serinci demikian rupa sehingga kita mampu cerna di dalam pemikiran kita. Insya Allah alhamdulillah kelihatannya sudah bermanfaat kelihatannya ilmu ini bisa kita gunakan bersama-sama sampai kemanapun saja. Insya Allah saya sudah dengar komen-komen yang dari Malaysia, dari Brunei, dari manapun juga. Alhamdulillah banyak yang komen baik, komentarnya yang baik, mengingatkan kepada kita. Alhamdulillah saya juga terima. Selama kita komen yang baik, insya Allah itu perbuatan baik namanya. Yang diatur oleh roh idapi. Selama kita komennya tidak baik, itulah perbuatannya roh hewani. Maka itu adalah perbuatan-perbuatan manusia-manusia yang berbuat seperti hewan sebenarnya. Ini penjelasan, ini fakta ini ya. Ini perbuatan yang tidak baik adalah dilakukan oleh roh hewani. Bukan saya mengada-ada, tidak. Ini melalui kitab ini ya. Maka setiap komen yang tidak baik berani saya pastikan bahwa ini adalah perbuatan roh hewani. Manusia yang berbuat seperti hewan. Yang berkelakuan seperti hewan. Seperti itu. Nah itu, berani saya katakan demikian karena ini melalui kitab, bukan kita mengada-ada. Setiap perbuatan yang baik itu adalah komen-komen yang baik, insya Allah berarti itu adalah perbuatan roh idapi. Nah itu, insya Allah ya, bukan kita menyinggung, bukan kita seperti itu, tapi ini melalui kitab, melalui penjelasan-penjelasan roh, boleh dijabarkan sendiri, diperluas sendiri. Mana perbuatan yang baik berarti perbuatan roh idapi. Mana perbuatan yang kurang baik berarti itu perbuatan roh hewani. Mana perbuatan yang rasa, pendengaran dan pandangan itu adalah perbuatan rohani. Mana perbuatan dalam napas itu adalah perbuatan rahmani, roh rahmani begitu. Roh jasmani adalah jalannya darah. Mengatur peredaran darah adalah roh jasmani. Boleh diperluas ya. Dalam setiap setiap apapun yang kita lakukan sehari-hari itu adalah tidak lain adalah perbuatan roh. Nah itulah kelebihannya manusia. Maka manusia dikatakan manusia yang sempurna. Nah sekarang supaya kita menjadi manusia yang sempurna, supaya kita menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, yang paripurna, ya. Supaya kita menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala,
karena penuh dengan rahasia. Rahasia itu adalah rahasianya Allah yang ada di dalam kesempurnaan manusia. Rahasianya Allah itu ada di dalam diri manusia, dalam artinya seperti itu. Maka manusia itu adalah manusia yang paling mulia. Siapa yang paling mulia? Oh ya, orang yang diredoi oleh Allah. Bagaimana syaratnya supaya orang itu redo kepada Allah? Tentu sekali kita yang redo duluan kepada Allah. Kita harus pasrah sembah kepada Allah. Sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita mencium tanah. Itu tandanya kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita bermakrifat, kita merasa sombong, merasa angkuh, merasa gagah, merasa lebih, merasa pintar, merasa segala-galanya, merasa sok berpahala, sok paling benar, sok paling segala-galanya. Tidak, bukan begitu caranya. Orang makrifat itu membawa ilmu padi ya. Ilmu padi kalau belum berisi melonjak, maunya menjulang ke langit. Tapi kalau sudah berisi, orang makrifat itu dia menunduk, semakin menunduk sampai mencium tanah. Dalam artinya sabar. Dia tuh sabar. Tapi sesungguhnya sabar ini tidak mudah untuk kita jalankan. Tapi kita berusaha bagaimanapun caranya, sekuat dan semampu kita untuk menjalankan kesabaran. Begitu saja ya. Nah, firman Allah, Rasul itu adalah rasa, rasa itu adalah rahasia, rahasia itu adalah nur kodim atau cahaya Allah. Firman Allah ini ya, firman Allah ini. Perhatikan firman Allah baik-baik. Aku Allah, kata Allah. Berarti Allah mengakui dirinya sendiri, bukan kita yang mengakui diri. Ini adalah Allah, bukan. Kemampuan kita loh tidak ada, daya kita loh tidak adalah kholawala yang ada pada kita. Itu pengakuan dalam maksudnya, pengakuan batin maksudnya. Firman Allah ini loh, aku Allah, anallah. Anallah artinya aku Allah. Allah mengakui dirinya sendiri. Itu maksudnya. Aku Muhammad, ana Muhammad, kata Allah ya. Nah berarti Muhammad itu adalah semua pemberian yang ada di dalam diri kita ini adalah sudah diakui oleh Allah. Semua itu adalah dari Allah maksudnya. Aku zat, ana zat. Nah, aku zat kata Allah. Berarti zat itu adalah Allah. Muhammad juga Allah. Nah, Allah itu juga tetap Allah. Kamu sifat kata Allah. Nah, kita ini maksudnya. Kamu itu sifat. Kita ini sifat kata Allah. Nah, kalau kita ini adalah sifat. Sifat ini tidak akan bisa bergerak tanpa adanya empu bayang-bayang yang bisa menggerakkan. Begitu. Tanpa ada empunya bayang, tidak akan mungkin badan ini akan bisa bergerak. Begitu saja. Maka dikatakan kita ini sifat. Maka kata Allah, Allah, aku Muhammad, aku zat. Kamu sifat, kata Allah. Nah ini yang kita harus perhatikan. Kita ini adalah sifat. Sifat Allah itu meliputi apa yang ada di bumi dan di langit. Itu yang tidak mampu dan tidak bisa melakukan segala hal kalau tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan atas kehendak Allah. Begitu. Maka kita bisa melakukan segala sesuatu itu adalah atas kehendak Allah. Atau karena Allah. Maka kita bisa sujud, ruku dan lain sebagainya itu adalah atas kehendak Allah. Ingat, kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sujud karena Allah, kita bisa ruku karena Allah. Begitu. Kita bisa iktidal karena Allah, kita bisa duduk di antara dua sujud juga karena Allah, kita bisa salam dan lain sebagainya itu adalah tidak lain adalah karena Allah. Maka terapkanlah karena Allah Ta'ala itu dari awal sholat sampai akhir sholat, bahkan sampai di luar sholat pun karena Allah Ta'ala kita bisa melakukan segala hal, segala sesuatunya itu adalah atas, tidak lain adalah atas kehendak Allah. Karena kita ini adalah sifat ini tidak bisa melakukan segala sesuatu kalau bukan atas kehendak Allah. Begitu saja. Itu. Nah, sifat ini diatur oleh kudrat ya. Nah, sifat ini diatur oleh kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Nah, maka kudrat itu artinya kuasa, maka kuasa Allah yang ada pada diri kita ini. Sehingga sifat ini mampu dan bisa melakukan segala hal. Iradat itu artinya kehendak. Ilmu artinya pengetahuan, yaitu pengetahuannya Allah. Hayat artinya hidup, yaitu hidupnya Allah yang kita gunakan. Sama artinya pendengar.
Basar artinya melihat dan kalam artinya bicara. Maka sama basar kalam, kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam, yaitu sama basar kalamnya Allah, atau Allah yang bicara, Allah yang melihat, Allah yang mendengar, dan Allah yang melakukan segala hal itu. Tidak ada lain adalah atas kehendak Allah. Itu yang disebut dengan karena Allah. Begitu. Dalam artinya perbuatan roh, begitu saja sudah. Daripada melambung ke sana kemari, roh saja punya perlakuan, sudah begitu saja. Roh yang melakukan segala halnya, tidak ada daya dari kita. Sifat ini tidak mampu dan tidak bisa melakukan segala hal, begitu saja sudah. Nah itu nama rasa, ya, namanya rasa ini namanya itu Muhammad. Sebenarnya namanya rasa ini. Nama rasa itu adalah Muhammad namanya. Nah itu ya, maka disebut dengan Muhammad Rasulullah, Muhammad rasa Allah, Muhammad Habibullah. Nah itu itu nama rasa itu adalah Muhammad, maka Muhammad Rasulullah, Muhammad rasa Allah. Begitu. Alif muntili, ya, alif muntili itu Allah. Nah, alif muntili itu adalah Allah. Kenapa disebut dengan alif muntili? Alif muntili itu adalah alif yang tegak berdiri dengan sendirinya, yaitu Allah. Itu maka disebut dengan alif muntili, adalah alif yang tegak berdiri dengan sendirinya, adalah berdiri tegaknya Allah di dalam diri manusia. Begitu maksudnya. Maka kita berdiri tegak di dalam sholat supaya seperti gambaran huruf alif. Alif itu berkata Allah atau berlapaskan Allah. Maka banyak amalannya. Alif 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 7. Terbagi kepada 7 roh itu. Nah itu. Kalau kita menguraikan banyak amalan-amalan yang huruf-huruf itu, ya, jangan anggap sepele seperti sa, jim, ho, ze, swin, so dan fa. Zo dan fa. Itu juga amalan. Nah itu amalan yang makjub malah itu. Seperti contoh alif 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 alif. Lam sot sot sin sin to to zo to kaf ro ain ain, contohnya. Seperti contoh lagi alif lam mim mim ya mim sot ro waw kof ya waw mim to ro waw alif alif ya fa ainun. Banyak amalan-amalan seperti itu. Bahkan ini adalah amalan Asmaul Husna ini. Amalan-amal yang terpuin, bahkan bisa digunakan untuk tenaga dalam, bahkan bisa digunakan untuk segala-galanya. Untuk ini, untuk itu, banyak kegunaannya huruf-huruf yang seperti itu. Tapi karena kita tidak mengetahuinya, akhirnya ya kita sepelekan saja. Tidak tahu memisahkan, tidak tahu memilah mana huruf yang ini, mana huruf yang itu, dan lain sebagainya. Akhirnya kita hanya sepintas lalu saja, sebagai kayak hanya sekedar tahu saja, karena kita tidak tahu keseluruhan maksud dan tujuan dari huruf ke hurufnya itu. Nah itu, maka nanti insya Allah ada lain kali nanti kita akan mempelajari huruf demi huruf itu. Bahkan sampai nanti kita akan mempelajari huruf-huruf, berapa jumlah huruf yang ada di dalam diri manusia. Alif itu di mana tempatnya di dalam diri manusia, ba itu di mana tempatnya, pokoknya semua itu nanti akan kita sampai di sana juga di dalam kitab itu. Ada di dalam kitab, tapi masih jauh ya, masih jauh. Insya Allah tetap kita akan sampai juga ke tempat itu nanti. Dalam artinya sampai kita menjabarkan hurufnya manusia nanti. Insya Allah dengan izinnya Allah, kalau memang kita masih bertemu, insya Allah ya. Maka doakan saja mudah-mudahan kita bisa berjumpa untuk selama-lamanya. Insya Allah. Dukung kami supaya benar-benar kita bisa berjalan dengan lancar ya. Insya Allah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa. Nah ini. Maka saya bilang dukunglah kami kalau memang senang dengan ilmu ini. Kalau yang tidak paham dengan ilmu ini, terserah. Jangan ikuti, karena ilmu ini adalah ilmu yang sangat sukar, sangat sulit untuk dipelajari. Karena semua diperincikan di sini, dari huruf ke hurufnya diperincikan semua. Akhirnya susah untuk kita bisa memahaminya, ya. Begitu. Sifat ini diatur oleh kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam, ya. Sudah tadi ya.
nama rasa itu Muhammad sebenarnya. Alif muntili itu adalah Allah. Alif yang tegak berdiri di dalam diri manusia itu adalah Allah sebenarnya. Itu. Sifat dan zat bersamaan dalam diri sendiri. Nah, sifat dan zatnya itu bersamaan di dalam diri sendiri. Di dalam diri manusia itu sifatnya Allah, zatnya Allah itu bersamaan di dalam diri sendiri. Begitu. Nah, itu. Hidup Allah itu hidupnya kita. Nah, itu maka kita dikatakan minjam, ngutang kita kepada Allah, maka kembalikanlah semua itu kepada Allah. Karena datangnya dari Allah, maka kembalinya kepada Allah. Hidup Allah itu hidupnya kita. Kita minjam hidup. Maksudnya begitu. Nama manusia itu rasa. Nah, nama manusia itu adalah rasa. Itu nama manusia itu rasa sebenarnya. Rasa di dalam rasa yaitu rasa Allah. Ini yang disebut dengan rahasia, yaitu rahasianya Allah, yaitu rasa Allah. Itu yang disebut dengan Rasulullah. Rasa itu adalah Rasul, Rasul itu adalah rasa. Begitu, maka adanya Rasulullah yaitu rasa Allah. Begitu. Itulah Rasulullah. Sifat hayat dibagi 6. Nah, itu sifat hayat, sifat hidup ini dibagi 6 ya. Kudrat, iradat, ilmu sama basar kalam. Tidak disebut hayat di sini karena dari hayat ini dibagi menjadi 6. Ketujuhnya itu adalah hidup. Nah, kalau digabung semua menjadi kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Inilah badan sejatinya manusia, ketujuh indera ini. Insya Allah dan mudah-mudahan kalau kita kuat menghubungkan diri, selalu bacakan Al-Fatihah, Bismillah, Syahadat, Astagfirullah, dan La ilaha illallah, masing-masing ketujuh indera kita itu, insya Allah mudah-mudahan kalau bisa kita bisa menjadi 7 begitu. Ketujuh indera kita ini hidup maksudnya. Kalimat tauhid dibagi 4 ya. Kalimat tauhid ini dibagi 4 seperti contoh singkat saja ya. Karena banyak juga penjabaran. Nanti kita akan jabarkan semuanya. 4 urutan kejadian dari Allah turun menurun titis menitis sehingga menjadi Muhammad. Insya Allah nanti lain kali kita akan jabarkan karena masih panjang uraiannya di dalam kitab ya. Tapi saya uraikan supaya bisa dipahami saja. Kalimat tauhid ini dibagi 4 seperti contoh alif lam lam ha berbunyi Allah. Alam rahasia, alam asal, alam ijasan dan alam insan 4 juga. Terus ada roh, nyawa, hati dan jasad 4 juga. Ada pikiran, akal, daya dan nafsu 4 juga. Ada pokoknya banyak sudah yang 4 sampai mim ha mim dal Muhammad bunyinya 4 juga. Bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 4 juga. Guami bang, Ari, angin, laut, bayi dalam kandungan maksudnya 4 juga. Semua banyak 4 ya. Insya Allah nanti ada lain kali kita akan memperincikan yang 4 ini usul asal kejadiannya manusia. Sehingga kita menjadi manusia seperti ini yang disebut dengan insan kamil. Manusia yang sungguh mulia. Begitu. Dihimpun menjadi Allah. Nah, semua keempat-empatnya tadi karena ada yang datang dari zat, ada yang datang dari sifat, ada yang datang dari asma, ada yang datang dari af'al, dihimpun menjadi satu di dalam Allah. Karena zat, sifat, asma dan af'al berlapaskan Allah, inilah nama zatnya Allah itu adalah Allah. Nama zatnya Allah begitu. Nama zat itu adalah Allah, nama zatnya begitu saja. Itu menitis menjadi Muhammad. Nah, menitis menjadi Muhammad, menitis menjadi alif sin lam mim. Nah, itu ini juga 4 juga. Datang dari mana? La ilaha illallah. Datang dari kalimat tauhid Islam ini. Alif sin lam mim ini datang dari tauhid, kalimat tauhid juga. Maka 4 juga. Alif pertama, sin kedua, lam ketiga dan mim keempatnya. Kalau kita uraikan lagi, alif ini alif Allah, alif akbar, alif usali, maka berlapaskan Allahu Akbar, maka kita takbirkan di dalam sholat. Sini ini berjeriji 3, jeriji pertama menandakan syariat, jeriji kedua menandakan tarekat, jeriji ketiga menandakan hakikat. Maka berbunyi Yasin wahai Rasulullah dengan ajarannya. Mana ajaran Rasulullah? Syariat, tarekat dan hakikat. Nah itu. Nah lam
dari Islam ini berbunyi la ilaha illallah, mim berbunyi Muhammad Rasulullah, mim berbunyi makrifat kepada Allah, mim berbunyi musyahadah kepada Allah, mim berbunyi mukasafah kepada Allah, mim berbunyi mahabbahlah engkau kepada Allah, cinta kepada Allah, begitu. Maka ada kata Islam, sudahkah kita jalankan semua? Kalau belum kita jalankan semua berarti belum sah, belum sempurna dalam Islam. Tapi kita sudah mengaku Islam. Begitu kita sudah baca syahadat, baca sholat, puasa, berzakat, dan pergi haji, kita mengatakan diri sudah sah sempurna dalam Islam. Masih belum, sebenarnya masih jauh perjalanan kita. Coba uraian Islam tadi secara ringkas, yang seringkas tadi ini. Coba perhatikan baik-baik, alif, sin, lam, dan mim. Baru sah sempurna Islam ini berkata Islam. Maka kita harus jalankan semua sampai mahabbah yang saya uraikan tadi. Itu baru sah sempurna dalam Islam. Maka pantas dikatakan oleh Syekh Ahmad, yang dipesan oleh Rasulullah melalui mimpinya Syekh Ahmad, di dalam 60.000 umatku belum satu yang mati dalam keadaan beriman. Pantas dikatakan demikian. Kita sudah mengakui Islam, status kita dalam KTP saja Islam kita. Nah, sekarang kita harus pelajari baik-baik ilmu ini supaya benar-benar kita memahami dalam Islam ini bagaimana perjalanan yang sebenarnya dalam Islam. Inilah perjalanan para wali, para ulama, para anbiya. Tapi jangan kita hina-hina mereka. Saya tidak terima itu. Saya tidak terima kalau menghina para wali, menghina para ulama, menghina para anbiya. Saya tidak terima sebenarnya itu. Kenapa? Ini ajaran para wali yang dibawa perintah Rasulullah itu. Siapa yang menyampaikan risalah-risalah dari Rasulullah sampai saat ini? Ya para wali itu turun kepada ulama, turun kepada ambiyanya, turun kepada umaro, sehingga sampai ke saya ini, sampai ke kita semua ini. Jangan kita hilangkan jasa-jasa mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang lebih paham dari kita, tapi mereka tidak tunjukkan segala-galanya, karena ini adalah ilmu rahasia, itulah ma'rifatullah, begitu. Menitis menjadi syariat, ya, menitis menjadi syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat, musyahadah, mukasafah, dan mahabbah. Menitis lagi menjadi iman, Islam, tauhid, dan makrifat. Nah itu. Maka sekarang ini saya jelaskan, uraikan. Saya mau membenahi dalam artinya sebatas kemampuan saya yang sesuai ada di dalam kitab, ya. Nah, maka menitis menjadi syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat, dan menitis menjadi iman, Islam, tauhid, makrifat. Datang dari mana semua ini? Yang empat ini datang dari la ilaha illallah. Itu datang dari la ilaha illallah semua ini. Begitu. Menjadi kalimah sodoh, menjadi kalimah syahadat, al-babi wali, hakikat yang gaib, yang menyatakan pertemuan nama Allah dan Muhammad. Nah, hakikat yang gaib itu adalah pertemuan nama Allah dan Muhammad menjadi satu di dalam Allah. Begitu. Demikian lagi pertemuan nur, cahaya, maksudnya cahaya zatnya Allah dan nur Muhammad. Nah itu cahaya zatnya Allah dan cahayanya Muhammad. Begitu pertemuan menjadi satu di dalam Allah. Dihimpun maksudnya. Dijadikan satu di dalam Allah. Tauhidlah ia semuanya. Begitu menjadi tauhid semua. Bahkan alam jagat raya ini sering kita dengar, ya. Semua apa yang ada di bumi dan di langit ini bertauhid kepada Allah. Kalau dipikir bagaimana rumput itu bisa bertauhid kepada Allah. Kalau dipikir bagaimana pepohonan itu bisa bertauhid kepada Allah. Dikatakan bertauhid kepada Allah semuanya itu adalah karena kalau dihimpun keseluruhannya itu maknanya itu adalah Allah. Maka jadi tauhidlah ia semuanya, seluruh alam seisinya ini termasuk kita ini. Inilah yang kita harus tauhidkan, kembalikan semua kepada Allah maksudnya. Maka agama dulu itu disebut dengan agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah, mengahadkan Allah. Itu bukan hari Minggu, ya, hari Ahad hari kita, begitu.
supaya menghimpun menjadi satu, menjadi ahad, menjadi esa di dalam Allah. Begitu maksudnya. Maka ada ia dengan saksi 4, yaitu zat, sifat, asma, dan af'al. Inilah saksinya. Zat, sifat, asma, dan af'al. Bahwa itulah saksi kenyataannya Allah. Sehingga dari Allah azali menjadi Allah tajali, yaitu roh, nyawa, hati, dan jasad, atau zat, sifat, asma, dan af'al menjadi satu di dalam Allah. Begitu. Alam johar artinya zatku bertemu dengan sifatku. Nah, alam johar itu artinya zatnya Allah itu bertemu dengan sifat. Yang hidup itu bertemu dengan yang tidak hidup ini, yang disebut mautu anta qablal maut itu bertemu menjadi satu di dalam sifatku itu Muhammad. Sifatnya itu adalah Muhammad, sifatnya itu. Begitu. Maka Muhammad ini yang nyata hadir, yang nyata kenyataan ini yang disebut dengan Muhammad. Kalau kemarin ya, konten yang kemarin saya katakan Allah, Adam, Muhammad itu tidak akan pernah bisa terpisahkan dari dalam diri manusia. Yang Adam itu adalah kemaluan kita, sebenarnya kemaluan laki-laki. Yang Hawa itu adalah kemaluan perempuan. Itu Adam dan Hawa, maka Adam dan Hawa akan bertemu. Maka disitulah adanya pernikahan. Nah, disitulah sampai menjadi tajalinya Allah. Begitu. Nah, disitulah. Tapi ingat, sebenarnya pernikahan itu ada dua perkara juga, datang dari Rahman dan Rahim sebenarnya ya. Semua sifat Allah dibagi dua. Semua apapun yang disebutkan itu adalah ada dua. Seperti contoh pernikahan itu sebenarnya ada nikah zahir, ada nikah batin. Nikah batin ini yang tidak diketahui oleh semua orang. Tapi kalau ini diajarkan nanti beranggapan macam-macam. Maka tidaklah diajarkan kepada sembarang orang ilmu batin ini. Begitu. Solat juga ada dua macam. Ada solat nyata, ada solat yang tidak nyata. Ada sembah secara batin, batiniah Allah. Dan ada sembah secara zahir atau lahiriah Allah. Itulah solat kenyataan. Solat nyata 5 waktu itu. Ada solat juga dibagi dua. Solat doim, solat doimun. Solat yang tiada berkeputusan walau hembus napas, walau sedenyut jantung, walau sekedip mata. Ini yang tidak diketahui oleh semua orang. Kalau ini disebarluaskan nanti bagaimana jadinya manusia? Maka dilarang untuk mengajarkan makrifat yang sempurna itu kepada semua orang. Begitu. Kalau saya ajarkan semua ini nanti bagaimana jadinya dunia ini? Kebanyakan orang tidak mau ke masjid. Maka disinilah perselisihan paham kita. Itu. Maka orang makrifat tetap di dalam pendiriannya kemakrifatannya. Orang syariat tetap dalam pendiriannya kesyariatannya. Orang tarekat tetap dalam pendiriannya tarekat. Hakikat tetap dalam pendiriannya hakikat. Tapi semua itu sebenarnya harus kita ketahui. Itulah ilmu. Nah, harus kita ketahui sebenarnya itulah ilmu. Kalau kita tidak tahu ilmunya, tidak sah, tidak sempurna perbuatan kita sebenarnya. Maka kita harus sempurnakan perbuatan, harus ketahui ilmu. Maka para ulama, anbiya, umaroh, dan para wali yang jadi pakaiannya itu adalah ilmu sebenarnya. Maka kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dari kita. Kalau bisa dari buayan ibu sampai kita masuk ke liang lahat. Kalau bisa, seperti itulah. Maka itulah wajibnya kita itu disuruh menuntut ilmu supaya kita mengetahui ilmu sampai timbul semboyan. Bila perlu sampai negeri Cina pun. Ini tidak payah ke negeri Cina ya. Sekarang di dunia maya sudah bisa kita menimba ilmu. Insya Allah. Sekarang malah ilmu yang hak ini malah masuk ke dunia maya. Aneh kalau dipikir. Kalau tidak begini caranya, ilmu ini tidak bisa disebarluaskan. Begitu. Tapi sebenarnya kita mau sebarluaskan ilmu ini, ilmu salah-salah. Tidak bisa dipahami orang banyak. Nah, maka
Yang paham silahkan menonton, yang tidak paham jangan memprotes karena tidak paham di sini. Kalau yang tidak paham percuma juga akan saya ini itu dan lain sebagainya. Percuma juga saya mau benahi, kita mau lawan, kita mau debat juga percuma. Ilmu bukan untuk berdebat yang jelasnya ya. Agama bukan untuk berdebat, agama bukan untuk bercecok. Insya Allah ingat itu. Maka sabar sebenarnya. Sekalipun kita tidak mampu menjalankan kesabaran, tapi kita berusaha untuk bersabar. Insya Allah. Begitu. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Orang yang hidup tiada mati itu adalah orang yang tiada lupa dan tiada luput kepada Allah dalam setiap geraknya, setiap lakunya, setiap kerdipan matanya, setiap detak jantungnya, setiap apapun yang ia lakukan, dia ingatkan atas kehendak Allah, dia ingatkan semua itu adalah disertai Allah, maka pana ul pana, bako ul bako, lenyap di dalam Allah. Begitu. Semua itu tenggelam di dalam lautan, yaitu samudranya Allah. Begitu maksudnya. Maka insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang perkataan-perkataan di sini, dan mudah-mudahan juga ini semua menjadi ilmu-ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Maka jadilah pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur. Nah, kalau memang kita menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang jujur, insya Allah akan pertama kali, akan duluan dia akan masuk surga. Tapi kalau kita menjadi pemimpin yang tidak baik, maka akan duluan masuk neraka. Begitu saja intinya. Insya Allah di sini tidak ada yang kita rekayasa. Insya Allah apa yang kita tunjukkan di sini adalah kita tunjukkan berdasarkan Alkitab. Tapi kalau memang jika ada kesalahan dan kekeliruan, kesalahpahaman, nah itu renungkan dulu dengan baik-baik. Atau mungkin saya selip atau kurang kontrol diri, kurang mawas diri, dalam artinya ini mohon dimaklumi. Karena kita ini adalah sifat yang tiada berdaya atau sifat baru. Insya Allah mohon dimaafkan jika ada selip kata atau bagaimana begitu. Maka mudah-mudahan kita bisa merenungkan maksud dan tujuan perkataan di sini, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.